Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan bis-siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan umur yang panjang sehingga malam ke-16 Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah untuk dapat beribadah, untuk dapat kita melaksanakan salat fardu Isya secara berjamaah yang sebentar lagi akan kita tunaikan salat tarawih insyaallah. Begitu pula sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu ciri khas utama bulan Ramadan yang berdampak besar kepada kita selaku umat Islam adalah bahwa Allah memberikan ampunan pada bulan ini. Allah menjanjikan kepada hambanya orang-orang yang senantiasa yang mau untuk berubah diri, yang mau untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pada bulan ini yang paling luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita adalah berupa maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah dalam kehidupan ini tidak luput dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang pernah dia buat. Ada dosa disebabkan karena kita meninggalkan kewajiban. Kita meninggalkan sholat 5 waktu, itu dosa. Kita meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, itu dosa. Begitu pula dengan dosa-dosa mata kita, dosa kaki kita, dosa tangan kita, dan dosa-dosa yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil kita, menyeru kita, kata-kata wasari'. Sari itu artinya percepat, berlomba-lomba kalian. Kalau ada orang jalannya lambat, kita katakan kepada dia asri', cepat. Ternyata yang harus kita percepat untuk kita dapatkan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar hadirin rahimakumullah adalah ampunan Allah. Kita melihat Nabi Adam itu Allah keluarkan dari surga. Tidak banyak dosa beliau. Satu saja, ketika Allah mengatakan wala taqrab hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Waswasa alaihimus syaitan, tapi syaitan menggoda keduanya sehingga keduanya itu memakan buah yang terlarang tersebut. Maka apa yang terjadi? Allah suruh dia untuk keluar daripada surga. Sehingga dia bermohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepada diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak memaafkan kami dan tidak menyayangi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ungkapan Nabi Adam. Pernah tidak hadir rahimakumullah, ya kita datang kepada Allah mengungkapkan dosa kita, menyebutkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersalah, yang pernah melakukan dosa. Maka salah satu kesempatan yang amat luar biasa untuk kita mendapatkan maghfirah Allah itu adalah di bulan Ramadan
yang sangat luar biasa ini. Ada amal-amal salih di bulan Ramadan ini yang memang berujung kepada pengampunan dosa. Yang ini sudah sering kita dengar hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Ada 3 hadisnya itu. Ada yang pertama itu man shoma Ramadan, yang kedua man qama Ramadan, yang ketiga itu man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang sholat tarawih seperti yang kita kerjakan malam ini, orang yang nanti dia itu bisa sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Hanya dengan kita hadir di mushola ini, di masjid ini, hadir rahimakumullah, dengan kita menunaikan sholat tarawih, ya kita bersabar menunggu bacaan imam sampai selesai, maka Allah mengampunkan dosa kita. Kita sayang terkadang ya banyak di bulan Ramadan ini nggak dimanfaatkan. Habis buka puasa ya lemas terus badan, akhirnya tidur. Sebahagian itu di warung kopi, menghabiskan waktu. Padahal ini kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 amal ini, puasa dan juga melaksanakan sholat tarawih, serta juga nanti kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang insyaallah kata Rasul iltamisuha fil ashril awakhir, intip oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. Dan itu pada malam-malam ganjil, kalau kita dapat beribadah pada malam itu juga, Allah akan mengampunkan dosa kita. Di samping itu, kita juga memperbanyak istighfar kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah kalau bisa malam-malam sebelum kita makan sahur ya. Kita berdoa kepada Allah. Apakah kita juga menambah dengan sholat malam kita lagi. Lalu kita menyampaikan kepada Allah, mengadukan dosa-dosa kita, mengadukan masa-masa lalu kita. Kalau bisa kita menangis. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini seorang sahabat, dia katakan apa? Wadattu ayyaghfirallahu li dzamban wahidan. Ingin sekali aku itu dimaafkan oleh Allah meskipun 1 dosa, katanya. Ini seorang sahabat. Ingin sekali aku dimaafkan oleh Allah meskipun itu 1 dosa. Kita ada enggak kepastian di antara kita yang sudah diampunkan dosa kita, dimaafkan? Belum ada. Dan belum ada suratnya, belum ada keterangannya. Maka senantiasa kita menyesali dosa-dosa itu, kita senantiasa menangis kepada Allah berharap dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada hadis Rasul yang sangat luar biasa yang bersumber daripada Jabil bin Samrah. Hadis ini hadis sahih, itu riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Apa kata Rasul? Ja'ani Jibril. Datang Jibril kepada qala, maka Jibril berkata, man adraka Ramadan summa mata falam yaghfirallahu lahu fa adkhalahu Allahu an-nar wa ab'adahu Allahu anhu. Kata Jibril kepadaku, Muhammad, kalau ada orang itu dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dia hadir di bulan Ramadan, sehat badannya, sehat fisiknya, ya, dia nggak sakit, lalu dia mati. Ini menunjukkan kepada kita mati itu semua kita akan mati, cuman waktunya aja berbeda. Wallahu alam kapan kita mati, ya. Dan banyak sudah saudara-saudara kita di bulan Ramadan kita mendengar berita kematiannya, ada yang muda-muda sekali mati. Semua kita akan mati di bulan Ramadan, tapi Allah belum mengampunkan dosanya. Belum diampunkan Allah dosanya. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Orang itu dimasukkan Allah ke dalam api neraka, dan dia Allah jauhkan daripada rahmat-Nya. Jadi ada orang di bulan Ramadan ini, dia hadir, dia panjang umur, dapat bertemu Ramadan, tapi Allah tidak mengampunkan dosanya, maka yang berhak yang dia dapatkan adalah di mana dia masuk dalam api neraka yang mengerikan itu. Harapan terbesar kita hadir rahimakumullah, kita tidak masuk neraka, tetapi kita masuk surga Allah. Maka dalam ayat surah Ali Imran 133 tadi, wa jannatin arduhas samawati wal ard, orang yang sudah Allah ampunkan dosanya itu, Allah akan berikan kepadanya surga seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini harapan kita, kalau kita wafat nanti,
Allah mengampunkan dosa kita sehingga kelak di akhirat kita ditempatkan oleh Allah dalam surga yang indah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang menggapai ampunan Allah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.